Halo anime lovers, kembali lagi di channel Otaku Hume Indo. Di mana di sini gue bakal ngebahas semuanya, mulai dari anime-anime populer dan juga manga favorit kalian. Jangan lupa like video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Anime dengan main karakter kuat dari awal itu satisfying, memuaskan banget buat ditonton. Karena penonton dibawa ke situasi di mana kita bisa berbuat apa aja, di kondisi apapun, dan tetap menang dengan mudah. Nah, kali ini gue pengen kasih 10 rekomendasi anime dengan karakter utama kuat sejak awal. Nah, apa aja animenya? Yuk, langsung aja kita ke listnya. Di urutan ke-10 ada Assassin's Pride. Makhluk-makhluk jahat yang dikenal sebagai lycanthropes telah merasuki dunia dan manusia berada di ambang kepunahan. Terpaksa mencari perlindungan, sisa manusia sekarang tinggal di negara Flandor, di mana setiap blok kota dikelilingi oleh kubah kaca. Karena dunia di luar masih dikuasai oleh monster, satu-satunya cara manusia dapat melakukan perjalanan antara kubah ini adalah melalui kereta. Bahkan di dalam tembok kubah-kubah itu, umat manusia dibagi menjadi dua kelas, para bangsawan dan rakyat jelata. Para bangsawan, selain sebagai keturunan keluarga kerajaan, juga memiliki kekuatan untuk menciptakan energi sihir atau mana. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai kekuatan gaib yang dapat digunakan untuk melawan lycanthropes. Selanjutnya, Kenja no Mago. Ini adalah kisah mengenai seorang lelaki yang meninggal dalam kecelakaan dan terlahir kembali di dunia lain sebagai seorang bayi. Setelah itu, dia dipungut oleh seorang ahli sihir pahlawan bernama Merlin Warford dan mendapatkan nama Shin. Dia dibesarkan sebagai cucu Merlin dan mempelajari semua ilmu sihir dari Merlin. Dia berhasil mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi saat dia berusia 15 tahun, kakeknya berkata bahwa dia lupa mengajari Shin pengetahuan umum di dunia. Next, Shikakumon no Saikyo Kenja. Anime ini menceritakan kisah ribuan tahun setelah Gaia memutuskan untuk bereinkarnasi di masa yang akan datang, untuk dapat membuatnya menjadi penyihir yang lebih kuat lagi, terutama dalam pertarungan. Karena di dunia ini, masa depan seseorang telah ditentukan sejak kelahirannya dengan adanya tanda lahir. Akhirnya, setelah ribuan tahun, Gaia terlahir kembali menjadi seorang lelaki bernama Matthias dengan tanda lahir yang setidaknya jauh lebih kuat dari masa sebelumnya. Terlahir kembali di masa depan, Matthias terkejut bahwa ras manusia semakin melemah, terutama di bidang sihir. Di sisi lain, terdapat ancaman penyerangan dari ras iblis untuk menghancurkan umat manusia. Karena itu, Matthias berencana untuk membunuh semua iblis yang ada, agar dapat menjadi sosok yang terkuat di dunia Matthias. Sekumpulan bintang misterius muncul di langit dan membawa konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang di bawahnya. Berbagai manusia mulai mendapatkan kekuatan super yang aneh dan tidak biasa. Namun, harga yang harus dibayar untuk kekuatan itu sangatlah mahal. Mereka harus membayar dengan beberapa jenis pengorbanan, mulai dari menolak makanan hingga kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi. Tidak ada yang tahu mengapa semua ini terjadi dan misteri serumpun bintang itu menjadi fokus utama dalam kisah ini. Cerita Darker Than Black berkisah tentang Hei, seorang kontraktor berkekuatan super yang sangat kuat tetapi juga dingin dan terasing. Ia melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran untuk mendapatkan uang dan menemukan temannya yang hilang. Hei bekerja sama dengan agen intelijen yaitu Misaki Kirihara yang mencari tahu misteri di balik kekuatan yang aneh tersebut. Anime ini memiliki tema misteri yang gelap. Selanjutnya, Kyoko Suiri. Anime ini menceritakan seorang gadis bernama Kotoko Iwanaga yang memiliki situasi unik. Saat kecil, dia pernah diculik ke dunia siluman. Dia diminta menjadi dewi oleh para siluman. Kotoko yang saat itu baru berumur 10 tahun hanya melihat siluman sebagai makhluk yang imut. Dengan polosnya, dia setuju-setuju aja. Sebagai ganti menjadi dewi, dia kehilangan bola mata kanan dan kaki kirinya. Meski begitu, Kotoko setelah sadar di rumah sakit tidak tampak menyesal atas hal tersebut. Pada umur 15 tahun, dia bertemu dengan Kuro Sakurawaga, sang MC, saat pengecekan kesehatan di rumah sakit. Seperti gadis pada umumnya, Kotoko pun haus akan cinta. Dia merasa telah menemukan cinta pertamanya. Sayangnya, Kuro pada saat itu telah memiliki kekasih. Meski begitu, Kotoko tetap terus menggali informasi dan tidak menyerah, serta masa lalu dari sang MC. Di urutan kelima ada Shincho Yusa. Seorang dewi bernama Ristarte mendapatkan misi tingkat S untuk menyelamatkan suatu dunia dari kehancuran. Dewa-dewi biasanya dapat mengsummon hero atau pahlawan yang dapat menemani mereka untuk menuntaskan misi dewa-dewi ini. Hingga suatu saat, dirinya menemukan hero yang sangat berbeda dari yang lainnya, memiliki statistik dan skill yang sangat luar biasa dan tinggi.
Begitu hebatnya sang hero ini sehingga dirinya adalah salah satu hero yang dapat diandalkan. Next, Overlord. Anime ini mengisahkan tentang Momonga, seorang gamer yang terjebak di dalam game online bernama YGG Drasil. Ia ingin memanfaatkan kesempatan terakhir sebelum server gamenya ditutup. Namun Momonga terkejut ketika ia tidak dapat keluar dari game dan melihat bahwa game tersebut telah berubah menjadi kenyataan. Selain itu, ia menemukan fakta bahwa dirinya menjadi karakter level tinggi yang dikenal sebagai Ainz All Gone. Meski terjebak dalam badai yang mengancam nyawanya, Ainz berusaha memahami dunia yang baru ditemukannya dan mencari jawaban tentang mengapa dan bagaimana ia terperangkap di dalam game seolah-olah berada di dunia nyata. Selanjutnya ada Kemono Jihen. Inugami Kohachi, seorang detektif khusus gaib yang datang ke sebuah desa terpencil. Ia dipanggil oleh seorang pemilik penginapan di desa tersebut untuk membereskan insiden hewan ternak yang mati terkoyak oleh makhluk misterius. Inugami bertemu dengan seorang bocah yang kerap dipanggil Dorotabo. Panggilan buruk itu disematkan padanya sebab ia memiliki bau yang sama dengan lumpur. Insiden matinya ternak secara misterius itu menjadi awal bagi Dorotabo alias Kabane menjadi bagian dari tokoh monster, agensi detektif yang dikelola Inugami. Ia juga mulai memupuk tekad untuk mencari keberadaan ibunya. Plus ia menyadari ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Next, Zero Kara Hajimeru. Manusia setengah binatang dianggap sebagai makhluk yang menjadi alat bagi penyihir dan diburu oleh manusia karena memiliki harga jual yang tinggi. Suatu hari, manusia setengah harimau putih diburu oleh seorang penyihir, dan tanpa sengaja ia terjatuh dan menimpa sup seorang penyihir yang bernama Zero. Dari situlah awal pertemuan mereka berdua dimulai. Zero yang sedang mencari temannya ingin meminta bantuan manusia harimau itu untuk mengawalnya, dan sebagai imbalan, Zero bakalan balikin manusia harimau itu kembali menjadi manusia normal. Mereka pun membuat perjanjian melalui sumpah darah agar tiada yang mengingkari janjinya masing-masing. Nah, di urutan pertama ada Magi Sindbad. Magi sendiri disebut sebagai Majus. Kelompok ini akan memilih calon yang layak untuk menjadi raja, kemudian membantu mereka menaklukkan labirin aneh yang disebut sebagai ruang bawah tanah, dan akan mendapatkan kekuatan jin mitos dari labirin tersebut. Orang-orang Majus mengawasi perwakilan terpilih saat mereka membangun sebuah negara. Salah satu magi tersebut adalah Aladin, magi muda yang mengembara untuk mencari jati dirinya. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh teman sekaligus mentornya, si Ugo, jin yang ia panggil menggunakan serulingnya. Di perjalanan itu, Aladin juga berteman dengan Alibaba Saluja dan membimbingnya ke dungeon terdekat. Dengan persahabatan baru ini, mereka memulai petualangan epik melintasi dunia, menyaksikan berbagai keanehan serta keindahan dunia bersama-sama. Nah, itu tadi 10 rekomendasi anime dengan karakter utama atau MC overpower sejak awal versi Otaku Meindo. Semoga bisa nambahin list nonton kalian ya. Oh iya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari gua. Oke, thank you udah nonton selama ini and goodbye.